Gila lu, Pras. Gila. Aku ngerti, Har. Aku ngerti. Ya kalau ngerti kenapa lu harus Dah, Har. Gak usah didebat. Pras itu nggak salah. Nih, baca nih surat Anisa nih. Dan jika kamu takut berlaku adil, jika menikahi perempuan yatim, maka nikahi wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Di ente baca nih surat Anisa. Ente kalau baca ayat itu jangan setengah-setengah. Baca berikutnya juga dong. Dan jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahi 1 orang saja. 1 orang saja. Terus baca lagi dong tuh yang 129. Dan kamu sekalipun tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istri kamu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Maka janganlah cenderung ke salah satunya. Itu ayat 129. Aku tahu konsekuensi keputusanku. Dan itu urusanku sama Allah dan Arini. Pras, ngaku aja deh. Lu suka sama Meros juga kan? Har, aku kenal dia aja enggak. Dan ini bukan masalah suka atau enggak. Pernikahan ini niatnya untuk menyelamatkan nyawa orang. Kalau mau nyelamatin, nyelamatin aja. Kalau misalnya kenapa-kenapa, bawa ke rumah sakit. Kamu kenapa? tahu nggak rasanya ada orang loncat bunuh diri depan ini? Udah, pernikahannya udah kejadian. Ini sekarang urusannya Pras. Ente kagak usah ikut campur. Banyak omong ente ya. Mubazir perkataan. Nih kerupuk nih buat ente. Ini goreng atuh. Iya, Mas. Pakai telur. Aku beri dia nama Akbar Muhammad. Dia sudah berusaha untuk hidup demi kamu, Nek. Sebelum ini semua bakalan jadi ribet, mendingan lu ceraiin dia. Kasih pengertian ke Meros yang baik-baik, ya kan? Udah gitu lu tinggalin dia. Anggap aja ini semua nggak pernah ada. Meros juga perempuan. Punya hak. Gak bisa main cerai gitu aja. Tolong jagain proyek Kulon Progo ya. Pras, Tolong bantu jaga Mei. Dia masih labil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gue yakin kedepannya bakal berantakan semuanya. Terus kita yang kena tulahnya. Jangan suzon. Kayak nggak punya Tuhan aja ente. Saya berjanji akan menjaga Arini dan mencintai Arini sepenuhnya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa nggak ngasih kabar, Mas? Maaf sayang, aku benar-benar nggak sempet kemarin. Kamu di mana sekarang? Menuju Muntilan. Aku tunggu, Mas. Jantung Bapak.
Rini, Bapak itu orangnya baik. Dan Ibu tahu apa alasan Bapak. Bu, apa menolong orang itu harus dengan cara menikahinya? Apa nggak ada lagi cara lain, Bu? Nggak ada jalan lain? Bapak sudah berlaku adil. Adil. Selama 15 tahun menutupi istri keduanya, Bu. Dan melukai hati anaknya, dan Ibu bilang itu sebut adil. Adil macam apa sih, Bu? Kayak gini mana bisa disebut adil? Kamu nggak akan ngianatin aku kan, Mas? Kita akan kayak gini terus kan? Mas, kita akan berdua terus kan? Gak ada orang lain kan, Mas? Hah? Aku aja. Thank you. Kapan sih kamu mau kasih tahu istri kamu? Aku pasti akan ngomong secepatnya. Dia cemburuan ya? Galak? Aku siap dimaki-maki kok. Jangan suzon. Kamu belum kenal Arini. Oh iya. Kamu suruh aku pakai ini? Bulat. Enggak. Kamu lebih cantik kalau begini. Setiap perempuan muslim harus pakai hijab. Tapi kok dilepas? Emangnya di rumah juga harus pakai hijab ya? Dan aku nggak butuh ini. Kenapa? Katanya kamu imamku. Kamu yang ngajarin aku. Oke? Oke. Cek nama sama alamat yang udah transfer. Mereka udah PO bukunya soalnya. Jangan yang kelewatan ya. Jadi rencananya menjelang Ramadan nanti kita rilis. Saya ingin karya kedua dari Mbak Arini ini nantinya bisa jadi bacaan buat anak-anak pas bulan Ramadan. Jadi pas mereka puasa, mereka bisa sambil baca-baca. Ya, saya setuju. Saya setuju. Mas. Kenapa sih suntuk banget mukanya? Proyek Kulon Progo kesendat izin. Jadi molor semua. Per budget dong. Makanya. Kamu tahu gak sih? Bapaknya Arini tuh poligami ternyata. Yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin aku takut nikah. Kamu nanti gak akan gitu kan, Mas? Enggak lah. Emang aku udah tampang kayak cowok yang punya bakat poligami kayak si Amran. Ya mungkin lah. Mana aku tahu namanya juga cowok. Apa jaminannya? Nih cobain. Ini pertama kalinya aku masak buat orang lain.
Kamu beneran masak sendiri? Kamu nggak percaya? Bo, Iya, Den. Mei beneran masak sendiri? Iya, Den. Ini enak banget nih. Berasa makan di rumah sendiri. Maksudnya? Maaf, maksud aku bukan gitu. Maksud aku ayamnya, bumbunya, dagingnya itu belum pernah makan yang kayak... Maksudnya seperti masakannya hari ini? Nggak apa-apa kok. Aku nggak marah. Itu artinya aku bisa bikin kamu tambah sayang sama aku. Malam ini kamu nginep di sini? Temenin aku? Sebentar ya. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu di mana? Kamu bisa pulang cepet kan? Aku masak makanan kesukaanmu loh, Mas. Iya sayang. Tapi... Kamu sibuk ya? Iya. Oh, ya udah, nggak apa-apa kok, Mas. Nanti kalau kamu pulang, makanannya aku panasin lagi ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai kapan kita terus begini, Mas? Waktunya belum tepat. Bapaknya hari ini baru meninggal. Sabar ya. Aku bisa sabar. Tapi sesuatu yang ditutupi itu meski baik akan terlihat buruk. Dan aku nggak mau itu terjadi kepada kamu, Mas. It's gonna be dangerous for you. That's all I'm saying. Ya, masuk yuk. Gimana nih Pak? Katanya 2 minggu ini belum kelar-kelar aspalnya. Ini cuaca hujan terus Pak. Dan kemudian warga juga mengganggu kita pekerjaan ini. Mana udah ngomong Meros belum? Artono, ente ngapain sih ngurusin pernikahan Pras? Ini kerjaan belum kelar. Ente pikirin aja pernikahan ente sendiri. Buat gua nikahan itu komitmen. Sebelum lu bisa komitmen, mendingan gak usah ngomong nikahan deh. Udah. Gak usah ngomongin itu deh. Kerjaan kita tuh molor sebulan loh. Kalian sadar gak sih? Amran. Bilang sama mandornya, kalau besok pencabutan aspal masih belum selesai, kita cari mandor lain. Lambat semua. Assalamualaikum, Mei. Ente sih. Gara-gara dia semuanya berantakan.
Ini gara-gara poligami jadi keteteran semua kerjaan. Ente jangan berasa kayak udah nikah puluhan tahun deh. Bikin komitmen sendiri aja masih takut. Otak poligami semua. Le, poligami ki apa toh? Goblok, poligami gak ngerti. Iku lho poligami. Walah, merek Pit. Maaf. Kartonnya minjem mobil gue dan dia nggak balik-balik. Akhirnya aku naik ojek. Nggak apa-apa kok. Belum dipanggil imunisasi kan? Belum. Semuanya 350.000. Bisa pakai ATM, Mbak? Kebetulan lagi offline. Kalau pembayaran tunai silahkan bisa ambil uang di luar, ada ATM bersama di sebelah kiri. Oke. Aku ambil uang dulu ya. Selamat datang, ada yang bisa dibantu Ibu? Ya, Mbak ada biolisin nggak? Oh iya, silakan duduk dulu ya, saya ambil dulu. Makasih. Lucu banget. Ibu obatnya sudah siap. Ini obatnya, silakan langsung dibayar di kasa ya. Terima kasih. Bu, ya. Niki enten cenah di celanane Bapak. Mboten nuwun ya, Mbak. Nggih, suwun. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf saya ganggu, Mbak. Saya mau tanya, apa ada obat untuk Akbar Muhammad Prasetya dari Dokter Anita Ekowati? Maaf, Mbak dari mana ya? Dari apotek, Mbak. Kemarin obatnya ini ada yang kurang. Nah, rencananya hari ini saya mau kirim. Bisa tolong minta alamat dan nomor teleponnya, Mbak? Baik, sebentar ya, Mbak. Panasnya nggak turun-turun dari semalam. Itu wajar. Tiap habis imunisasi, bayi selalu panas badannya. Kamu tenang aja. Selama masih ASI, tidak perlu minum obat. Karena ASI adalah obat paling ampuh dari Allah. Can you get that? Oke. Itu harus sampai kering ya? Ya, oke. Halo? Assalamualaikum. Halo? Halo? Siapa, Mas? Gak ada suaranya. Halo?
Sudah berapa lama kalian menikah? Sejak Akbar lahir. Apa? Jadi selama ini kamu dan suamiku berzina? Bukan seperti itu, Mbak. Akbar bukan darah daging Mas Pras. Saya bertemu Mas Pras setelah... Apapun itu, pada kenyataannya kamu telah menikah dengan suamiku. Gini ya, Mbak. Mas Pras itu telah menghentikan usaha saya untuk bunuh diri. He saved my life. And then one thing led to another, and sekarang dia mengajarkan saya agama. Dengan cara nikahin kamu. Ya. Hebat kamu. Hebat kamu. Saya tahu Mbak akan marah. Saya rela dan siap dianggap perempuan perebut suami orang. Iya pasti. Satu hal yang harus kamu tahu. Kamu sudah berhasil menghancurkan dongeng saya. Hanya untuk menghidupkan dongeng kamu. Proyek kita ada 8 pilar di bawah jembatan ini dan Assalamualaikum, Mei. Maaf, aku masih meeting. dan aspal ini bisa bertahan kira-kira Minggir, Den. Ibu di mana? Kita minggir, Den. Rin, Tega kamu, Pak. Rin, aku bisa jelasin. Kamu udah janji sama aku. Dengar dulu. Kamu udah janji sama aku, Dengar Mas. dulu, Rin. Jangan pegang aku. Rin, dengar dulu. Pegang aku. Pergi. Rin, dengar dulu penjelasanku, Rin. Dengar dulu penjelasanku. Makanya bisa dipercaya. Astagfirullah, apa salahku ya? Arini dengerin dulu. Apa salah? Arini dengerin dulu penjelasanku. Mei hancur waktu itu, dia mau bunuh diri. Dia anak yatim piatu seperti aku. Bagus. Kamu lebih cocok sama dia, bukan sama aku. Kamu sama dia, San. Arini denger dulu. Ya cukup, cukup. Semakin kamu ngejelasin ke aku, hati aku semakin sakit, Mas. Surga yang kita bangun sama-sama sudah kamu hancurkan dan aku udah gak merindukan surga itu lagi. Aku mau pergi. Tunggu, Rin. Kasih aku kesempatan sekali aja Aku buat mau jelasin. pergi. Sekali aja buat aku jelasin, Rin. Aku mau pergi dari sini. Oke. Biar aku yang pergi. Aku yang salah.
Dari dulu gue bilang bakal kayak gini akhirnya. Seandainya pas dokter itu dengerin gue. Har, kalau hidup pakai kata seandainya, berarti ente tuh nggak bersyukur. Terserah lo, intinya sekarang udah rusak dan ini susah untuk benerinnya, butuh waktu. Halo? Mas, Lagi ribet. Pak, ini ada surat dari Pak Richard. Enggak. Jadi makan siang nggak? Iya. Sekarang? Iya. Ya udah, aku tunggu ya. Aku ntar lagi sana. Oke. Ya. Ini revisi nih, aneh nggak suka nih, ya. Surat peringatan dari klien soal keterlambatan proyek di Kulon Progo. Ini yang gue bilang rusak. Makan tuh syukur lo. Ya Allah. Ras, Ada apa? udah baca surat dari Pak Richard. Ya udah, tolong kamu kirim surat balasan besok. Bilang kalau lusa kita akan ketemuan. Dan akan aku jelaskan semuanya. Oh gitu. Hari ini sampai besok aku mau off dulu. Ya udah, oke deh. Oke, makasih. Mbak Arini gimana? Aku mau ketemu Akbar. Aku pisah rumah dengan Arini. I'm sorry. Kamu nggak salah nih. Ya, kalau nggak karena aku, ini semua nggak terjadi. Aku yang menyebabkan semuanya. Aku siap menanggung risikonya. Ya udah, kalau Mas mau menginap di sini, aku siapin air hangat. Sepertinya aku nggak bisa menginap di sini, Mei. Oke, aku ngerti. Understand. Ya udah, aku bikinin teh ya. Ren, titipan getu dari ibumu. Tadi katanya pulang pengajian, ingat Nadia, terus mampir ke rumahku. Tumben banget deh, kamu nggak diantar sama Mas Pras. Biasanya apa-apa Mas Pras. Mau belajar mandiri ceritanya. Gimana Mas Rifai? Kamu cerita dong. Aku batal ngajuin gugatan cerainya. Ternyata emang bener, bukan Mas Rifai, tapi temennya. Den, kenapa sih? Iya, mari. Assalamualaikum. Tuan Putri. Ayah kangen sama Tuan Putri. Nadia juga kangen banget sama ayah. Kok ayah jarang pulang sih? Nadia kan mau ceritain dongeng Nadia yang baru. Maafin ayah, Tuan Putri. Nadia, ayo. Ayah kan bawa mobil, Nadia harus pulang sama Bunda ya. Kita harus beli buku buat ngelengkapin dongeng kamu.
Terus kamu juga udah janji sama ibu guru kalau kamu nanti bakalan bawain dongeng di atas panggung. Oh iya, Nadia lupa, Bun. Ayah nanti datang ya ke pentas Nadia. Iya sayang, ayah pasti datang. Ayah sama Bunda marahan ya? Enggak sayang, ayah nggak marahan sama Bunda. Ayah lagi banyak urusan aja di kantor. Kok ayah nangis? Nadia, kita udah harus pulang yuk. Ayo sayang. Selama ini, saya tidak pernah kecewa dengan Pak Pras. Tapi untuk kali ini, saya benar-benar tidak mengerti. Ini hal yang sangat mendasar. Saya tidak bisa membayangkan ini bisa dilakukan oleh orang seperti Anda. Kami minta maaf, Pak. Saya sedang ada masalah keluarga. Kami sedang lalai, Pak. Kami terima kesalahan ini. Untuk itu, segala konsekuensi pembengkakan biaya akan menjadi tanggung jawab kami. Ini bukan masalah biaya, Pak. Tapi kita sudah komit. Proyek ini akan on time. Pak Pras, kita harus menunda proyek yang lain sebelum Anda membereskan proyek ini. Setuju? Kami bersedia, Pak. Oke, good. Pras, kalau proyek kedepannya ditunda, over budget di proyek ini siapa yang nanggung, Pras? Ente harus cari solusinya. Sudah berapa lama Pras tidak pulang? Ibu tahu dari mana? Ibu tahu kekecewaanmu. Tapi tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Agama mengajarkan kepada kita untuk menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Apa perempuan itu dilahirkan hanya untuk mengikhlaskan hati mereka disakiti, Bu? Rini tidak sekuat ibu. Ibu juga tidak menginginkan kamu menjadi seperti ibu. Tapi ada satu hal yang harus kamu pikirkan. Masa depan Nadia. Banyak kisah anak yang sukses dari keluarga single parent. Astagfirullahaladzim. Dongeng Madani yang Rini bangun bersama Mas Pras sudah hancur. Ibu tahu itu. Tapi dongeng itu belum berakhir. Jam sisir ya, Bu. Ayo sayang. Nanti Nadia harus ingat apa yang mau Nadia pentasin ya. Bun, kok Apa, ayah sayang? belum datang? Udah, nggak usah nunggu ayahmu, kan ada bunda, ada eyang kok di sini. Telepon ayah, Bun. Nadia mau ada ayah di sini. Ayolah please, Bun. Kan ayah udah janji sama Nadia. Ya, bunda sekarang telepon ayah, kamu tunggu di sini sama eyang ya. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana sih, Mas? Ini masih di jalan. Insya Allah setengah jam lagi sampai. Ya udah, assalamualaikum. Halo? Mas, Akbar muntah-muntah nih. Hah? Masya Allah. Dari kapan? Dari tadi pagi subuh. Simbo kemana? Simbo nggak masuk, Mas. Kamu udah kasih apa? Aku nggak tahu. Aku belum kasih apa-apa. Aku takut salah. Gimana nih, Mas? Mas. Halo? Ya. Oke, kamu tunggu.
Aku kesana sekarang. Masih muntah-muntah? Masih, Mas. Ya udah, siapin tas, kita ke dokter. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua murid, selamat datang di pentas tahunan TK Biang Lala. Halo, Arini? Di mana kamu, Mas? Maaf, aku... Suara siapa itu? Kamu di mana sih? Kenapa ada suara anak kecil lagi nangis? Mas, Akbar muntah-muntah lagi. Aku di rumah Meros. Akbar sakit, jadi aku... Cepat, Mas. Untuk penampilan pertama yang akan... Bu, dia udah janji, Bu. Kalau dia nggak bisa janji, dia harus janji sama Rini sama Nadia dong, Bu. Lupain saja, sudah. Maaf ya. Istighfar. Ayo sayang. Ayo sayang, kita ke dokter ya. Kita ke dokter ya. Halo? Muntahnya padat atau cair? Mas. Halo, Mas. Muntahnya padat atau cair? Cair. Cair, muntahnya cair. Suhu badannya tinggi? Sebentar. Suhu badan. Suhu badannya normal, Mbak. Buang-buang air nggak? Iya, 3 kali sejak tadi pagi. Kalau menurutku sih ini kayak cuma masuk angin. Jadi kamu olesin aja pakai minyak kayu putih ya? Oke, Mbak. Tapi kalau masih buang-buang air, masih muntah juga, kamu bawa ke rumah sakit. Oke, Mbak. Makasih ya. Kalau kamu nggak bisa datang ke sini nggak apa-apa, Mas. Biar aku yang jelasin ke Nadia. Kita panggilkan wakil dari TK A1, Nadia Citra Prasetya. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan bernama Madani, tinggallah seorang raja dan permaisuri yang baik. Mereka mempunyai seorang putri yang cantik, bernama Sabrina. Raja dan permaisuri sangat sayang kepada Sabrina. Pada suatu hari, sang raja harus pergi dari istana karena ada musuh yang mengancam kerajaan Madani. Sabrina sedih karena harus berpisah dengan ayah tercinta. Kenapa harus ayah yang pergi? Ayah kan bisa menyuruh prajurit-prajurit kerajaan. Sabrina sayang, prajurit-prajurit kerajaan tidak berani melawan peri jahat. Hati mereka kecut seperti jeruk. Jangan sedih, Sabrina.
Ayah sedang berjuang untuk kita. Kita doakan saja Ayah selamat dan segera pulang. Setelah sekian lama, akhirnya sang raja pulang dan membawa oleh-oleh. Ayah, Sabrina takut. Kenapa Ayah bawakan oleh-oleh peri jahat buat Sabrina? Sabrina sayang, dia bukan peri yang jahat. Dia peri yang baik hati. Kita yang jahat karena tidak peduli dengan orang lain. Kita lupa kalau ada orang lain yang juga sayang sama kita. Kita sombong, makanya orang lain jadi jahat sama kita. Sekarang kita harus peduli sama orang lain agar kerajaan Madani dihargai. Ayah. Tuan Putri kenapa bangun? Ayah mau pergi ya? Ayah. Kalau Bunda sama Ayah marahan, nanti Nadia nggak punya pangeran kecil. Nadia, Bunda sama Ayah nggak lagi marahan kok. Nadia, malam ini Ayah ndak akan kemana-mana. Ayah di sini nemenin Tuan Putri kecilnya. Bener ya? Iya sayang. Ayah nggak kemana-mana. Yeay! Akhirnya sang raja nggak jadi pergi. Ayo, masak. Iya, Nap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ganggu waktunya hari ini. Mau ngapain kalian datang ke sini? Mau menjelaskan ke aku kenapa foto kalian berdua bisa ada di perkawinan Mas Pras? Tin, kedatangan gue sama Amran kesini itu atas kemauan kita sendiri. Dan gue tahu lu lagi nggak suka sama kita berdua. Tapi tolong ingat satu hal, Pras, dia nggak pernah bermaksud untuk nyakitin lo. Iya memang, Mas Pras hanya mau menolong perempuan itu, biar hidupnya tidak hancur, biar perempuan itu punya harapan baru, biar nanti biar Bayi Akbar nggak hidup seperti dia. Dan yang ada di pikiran Pras itu cuma bagaimana cara membuat dunia ini menjadi tidak seperti dia. Dan menurut gue itu dongeng. Tapi lu dan Pras membuktikan ke gua bahwa dongeng itu bisa membuat orang jadi hidup, memberikan harapan, dan membuat orang jadi percaya diri. Gua temen lu. Gue cuma gak mau dongeng kalian berakhir tragis. Jadi sebenarnya apa tujuan kalian berdua untuk datang ke sini? Mau meminta aku
supaya aku bisa menerima perempuan itu menjadi istri kedua Mas Pras, iya. Kalau memang dongengku dan dongeng Mas Pras harus berakhir tragis, ya itu pilihan Mas Pras. Tapi Arini, Allah menjanjikan pahala yang besar jika Arini menjadi orang yang bersabar dan ikhlas. Biar nanti pas di akhirat, Arini begitu melewati jembatan Shirathul Mustaqim, Arini langsung melangkah dengan cepat. Zut! Biar Arini bisa masuk surga lebih dulu dari Ane dan Hartono. Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan. Makasih loh, udah jadi teman yang baik buat Mas Pras. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pras, kamu harus selalu ingat ya. Selama ada Allah di hatimu, kamu tidak akan pernah menderita. Makanya, Iqra. Assalamualaikum, Mei. Waalaikumsalam, Mas. Lagi di mana? Di kantor. Mei, aku mau ke rumah kamu. Pengen bicara sesuatu sama kamu. Baik, Mas. Nih, tunggu ya. Bu, apa rasanya, Bu, waktu Ibu tahu Bapak nikah lagi? Sakit, marah, kecewa, persis seperti kamu. Apa yang membuat Ibu bertahan? Karena kamu. Ibu menyiksa diri Ibu sendiri. Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi jika Ibu mengambil keputusan yang sebaliknya. Selama kamu sehat, selama kamu tidak kurang suatu apapun, segalanya yang sulit terasa lebih ringan. Ibu sudah memilih mengikhlaskan dan memaafkan. Ibu tidak ingin kamu tumbuh di dalam kebencian Ibu sama Bapak. Pilihan sendiri ini. Tapi apapun yang menjadi pilihanmu, sebaiknya kamu tabayun lebih dulu dengan Pras. Ya. I know, baby. I love you so much. Sampai kapanpun,
Akbar itu pangeran mama. We only have each other, so make sure you remember that your mom loves you very, very much. Dan dimanapun Akbar berada, selalu ada mama. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Arini. Mas, kenapa bisa seperti ini sih, Mas? Ini aku, Mas. Ini.
Kamu satu-satunya. It's just you and me now. Di mana aja kita ngejalanin, yang penting niatnya untuk mendapatkan barokah. Orang yang diberkahi, hatinya akan tenang. Mbak Arini? Boleh saya masuk? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang tuamu? Iya. Papaku pergi pas ulang tahunku yang ke-12. Mamaku bunuh diri. Sejak itu aku tinggal sendirian. Ya,
Sama Mbok. Makasih ya, Mbok. Kerja serabutan supaya rumah ini nggak terjual. Terima kasih, Mbok. Terus sekarang papamu ada di mana? Papaku di Jakarta. Sama keluarga barunya. Dia lumpuh. Gimana, Mbak? Ada apa? Ya, aku datang ke sini karena Mas Pras memintamu untuk datang ke rumah sakit membawa Akbar. Mbak, I don't feel comfortable there. Aku seharusnya nggak ada di sana, Mbak. Nggak ada di kehidupan Mbak dan Mas Pras. Semua sudah terjadi, Mei. Sekarang kita pikirkan gimana caranya kita menjalani hidup kita ke depan. Untuk Akbar, untuk Nadia. Ke depan? Ya, ke depan. Diminum. Kenapa Mbak melakukan semua ini? Hidup itu pilihan. Dan ini adalah pilihanku. Ayo Mei, sekarang kita ke rumah sakit. Dan jangan lupa kamu ajak Akbar. Aku tunggu di sini ya. Oke. Akhirnya Putri Sabrina memeluk peri jahat. Akhirnya sang peri jadi baik. Yeay, jago kayak bunda, pinter ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mei, masuk Mei. Ibu, kenalkan ini Meros. Meros, ini ibuku. Lastri. Meros. Oh ini Lia, Sita, sahabatku. Hai. Sita. Lia. Sahabat-sahabatnya Mas Pras. Mas Am. Sayang. Nadia salim dong nak sama Tante Mei. Tante Mei, ini Nadia. Salim sayang. Tante siapa? Tante Mei mulai hari ini jadi adiknya Bunda. Ada adik Akbar. Kamu pengen punya pangeran kecil kan? Sekarang kamu punya adik. Yeay. Pangeran kecil. Iya. Nanti Om yang bikinin bonekanya. Tuh. Mana sekarang adik Akbar biar sama ibu ya. Akbar ya. Baik-baik. Iya, Oh, dia haus kali ya.